Seperti kata pepatah, harimau melahirkan 4 anak, pasti ada satu yang ganas. Namun, saya justru terlahir kembali sebagai yang paling lemah di antara mereka. Saya penuh keyakinan bahwa saya akan dibuang oleh harimau betina. Bahkan mungkin dipukuli oleh binatang buas lainnya tanpa daya untuk melawan. Dalam kondisi sekarat. Tapi siapa yang menyangka? Saya secara tak terduga mengaktifkan sistem evolusi makhluk mitos. Selama saya terus makan, saya bisa mencapai pertumbuhan yang tak terbatas. Tidak hanya bisa berevolusi menjadi Changyan harimau putih yang abadi. Ada lebih banyak kesempatan untuk berevolusi menjadi dewa harimau penciptaan yang mendominasi alam semesta. Saat saya sedang enak membayangkan, suatu saat, saya ingin mencari beberapa harimau betina untuk melakukan Aat docking orbit. Dari jauh, tiba-tiba terdengar suara geraman rendah harimau betina. Mendengar suara ini, 3 anak harimau lainnya segera bangkit dengan gembira. Mereka berlari dengan ceria ke arah suara itu. Namun hanya saya yang berdiri di tempat. Dengan wajah serius, aku sangat jelas. Tadi suara harimau betina terdengar jelas lemah. Dan suara menggeram itu penuh dengan ancaman dan peringatan. Begitu memikirkan hal ini, aku segera berlari ke depan. Pah! Satu tamparan di tanah. Hingga ketiga adikku terjatuh ke tanah. Dengan serius aku memperingatkan mereka untuk tetap di tempat dan tidak bergerak. Sementara aku sendiri, dengan hati-hati menjelajahi ke arah suara itu. Tak lama kemudian, aku melihat sosok harimau betina. Saat ini dia sedang berhadapan dengan 4 serigala abu-abu yang terluka. Di bawah kakinya terdapat seekor raja serigala yang hampir mati. Namun, lukanya harimau betina juga cukup parah. Terutama luka di bagian belakang kakinya. Darah terus mengalir keluar. Sudah membuatnya tidak bisa berjalan normal. Tapi meskipun begitu, keempat serigala abu-abu itu juga tidak berani melancarkan serangan dengan mudah. Karena mereka mengerti di dalam hati. Jika berani menghadapi harimau betina secara langsung, pasti tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Namun hewan seperti serigala ini selalu terkenal dengan kecerdikannya. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal bodoh seperti itu yang saling merugikan? Terlihat mereka perlahan-lahan menyebar. Selain meninggalkan 2 serigala abu-abu di depan untuk menarik perhatian harimau betina, 2 serigala abu-abu yang tersisa. Satu berputar di sisi harimau betina. Yang lainnya langsung berputar di belakang ibu harimau, berencana untuk melancarkan serangan kejutan dari belakang ibu harimau. Dengan perintah dari Raja Serigala baru di dalam kawanan, 2 serigala abu-abu di depan segera memulai serangan percobaan. Mereka terus mencoba untuk menerjang maju. Namun ketika mencapai jangkauan serangan harimau betina, mereka segera mundur. Meskipun saat ini harimau betina terluka, namun di bawah ayunan penuh tenaga dari cakar harimau betina. Meskipun Raja Serigala sekuat apapun tidak dapat bertahan. Terlihat saya justru memiliki ekspresi serius. Mereka sedang menunda waktu, menghabiskan muka harimau betina, agar si tua 6 di belakang bisa menemukan kesempatan untuk menyerang. Ternyata setelah beberapa waktu melakukan serangan percobaan, gerakan harimau betina segera melambat. Serigala abu-abu di belakang segera mengintip kesempatan, melompat maju dengan cepat. Harimau betina yang berpengalaman dalam pertempuran, sudah sejak lama menyadari adanya krisis. Namun dia baru saja ingin berbalik untuk menghadapi rasa sakit penyesalan yang menyiksa. Namun membuatnya harus berhenti. Tepat pada saat genting ini, saya tiba-tiba melompat, langsung menerjang pinggang si serigala abu-abu tua 6. Segitiga hitam mengarah ke kanan serigala selalu memiliki kepala tembaga, otak besi, dan pinggang tahu. Dengan tubuh saya yang lebih dari 70 kg ini, langsung membuat si serigala abu-abu tua 6 terjatuh dan tidak bisa bangkit. Perubahan mendadak ini mengejutkan harimau betina dan 3 serigala lainnya. Setelah harimau betina melihat saya yang menyelamatkannya, pertama-tama, dia merasa tegang. Lalu dia mendengus dengan cemas ke arah si putih. Cepat lari, dalam situasi sekarang ini. Hari ini seharusnya saya tidak bisa selamat. Namun, warisan saya tidak boleh terputus. Namun, saya tidak mengikuti kata-kata harimau betina, melainkan langsung menuju ke sampingnya, membuka mulut lebar, dan menggigit tubuh serigala raja. Jangan bercanda, oke? Saya hanya seekor anak harimau yang belum dewasa. Jika tanpa perlindungan harimau betina, itu tidak ada bedanya dengan makanan orang lain. Lagi pula, karena saya sudah menjadi harimau di kehidupan ini, maka harimau betina dan 3 adik harimau saya adalah keluarga saya sendiri. Melihat dengan mata sendiri saat anggota keluarga jatuh di depan saya tidak bisa melakukannya. Ketika saya menggigit daging serigala raja, saat ditelan ke dalam perut, suara yang familiar juga terdengar di kepala saya pada saat yang tepat. Terdeteksi bahwa data milik host jenis X sudah penuh. Segera akan mulai berevolusi. Begitu suara itu selesai, saya seketika merasakan aliran energi menyebar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, seluruh tubuh harimau saya tiba-tiba membesar. 3 melihat pemandangan aneh ini. Kawanan serigala seketika ketakutan dan mundur. Bahkan serigala ke-6 yang baru saja saya dorong terbang, juga melupakan lukanya.
berusaha keras merangkak menjauh dari saya. Melihat situasi itu, saya mengaum ke arah Raja Serigala di depan, mengeluarkan kekuatan yang dimiliki oleh Raja Segala Binatang. Langsung membuatnya bergetar ketakutan. Namun saya tidak menyerang mereka, melainkan berbalik, menuju serigala keenam yang belum jauh merangkak. Langsung menjatuhkannya ke tanah dengan gaya duduk burung gagak, tanpa memberi waktu baginya untuk bereaksi. Saya langsung mengibas dengan semena-mena. Butuh waktu, seluruh hutan berteriak tanpa henti. Sudah mengibas selama 2 menit penuh. Serigala keenam sudah pingsan sepenuhnya karena diibas. Melihat keadaan itu, saya langsung mengakhiri hidupnya dengan satu gigitan. Melihat tindakan saya yang begitu bersih dan cepat, 3 serigala abu-abu yang tersisa segera berbalik dan berniat melarikan diri. Mereka memiliki ketakutan yang sudah mengakar di dalam diri mereka terhadap harimau. Namun, saat kawanan serigala hampir pergi, suara raungan muda yang bergantian muncul. Namun membuat mereka berhenti sejenak. Melihat hal itu, ekspresi saya dan harimau betina langsung berubah. Ini adalah suara 3 anak harimau yang lainnya. Sedangkan kawanan serigala seketika matanya berbinar. Mereka segera berlari ke arah suara itu berasal. Perubahan tiba-tiba ini membuat saya tampak serius. Saat ini, harimau betina sama sekali tidak bisa bergerak. Untuk melindungi harimau kedua, mereka hanya bisa pergi menyelamatkan sendiri. Namun dengan kekuatan saya sekarang, menghadapi 3 serigala abu-abu sendirian hanya ada satu jalan. Namun, saat ini tidak ada pilihan lain. Segera, saya langsung melompat dan menerkam serigala abu-abu terdekat. Namun, serigala abu-abu yang berpengalaman bukanlah lawan yang mudah. Dia segera jatuh dan menghindari serangan senjata besar saya. Menuju ke leher saya. Dia langsung menggigit balik. Untungnya, saya memang tidak berniat untuk terlibat dengannya. Saya bangkit dan berlari menuju serigala abu-abu berikutnya. Sementara itu, di sisi lain, harimau betina kedua sedang berlari kecil menuju harimau betina. Detik berikutnya. Namun, dia melihat bayangan abu-abu berlari ke arahnya. Tatapan yang penuh nafsu itu membuat harimau betina kedua terdiam di tempat tidak berani bergerak. Melihat keadaan ini, serigala abu-abu itu semakin bersemangat. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyerang harimau betina kedua. Namun, saat mulut serigala itu hampir mengenai kepala harimau betina kedua, saya tiba-tiba mempercepat dan menabrak serigala hingga terpental. Namun harganya adalah saya mengalami pusing selama 3 detik. Namun ketika saya sadar kembali, saya mendapati bahwa di samping harimau ketiga, tidak ada lagi sosok saudara perempuan ketiga dan saudara laki-laki keempat. Dalam sekejap, mata saya menjadi merah. Apakah saya terlambat lagi? Sementara itu, 2 serigala lainnya juga mendekat. Serigala-serigala mengawasi dengan tajam kepada saudara Huyi. Melihat posisi 3 serigala yang menyebar, Huyi menyadari bahwa mereka berniat menggunakan taktik yang sama. 2 serigala mengganggu. Seekor serigala menyergap. Saya tidak bisa membiarkan mereka mencapai tujuan. Huyi seketika menyerang serigala yang berada di tengah. Sambil berlari, dia memperlambat kecepatan. Serigala di tengah terkejut oleh Huyi. Segera memanggil rekannya, dan mundur terus-menerus. Ternyata, setelah mendengar panggilan tolongnya, serigala di sebelah kiri segera berlari untuk membantu. Sementara serigala di sebelah kanan, langsung berlari menuju harimau tua. Huyi tiba-tiba mengerem mendadak. Ketika serigala di sebelah kiri hampir mendekat, ia mengambil sedikit pasir di telapak tangannya, dan menyebarkannya ke arah matanya. Terkendala oleh struktur fisiologis, Huyi tidak mengambil terlalu banyak tanah ini. Untungnya, ia cukup mengejutkan. Serigala itu juga tidak siap, dan kebetulan terkena. Pasir masuk ke matanya. Meskipun serigala itu cukup ganas, saat ini juga tidak bisa tidak berhenti. Terjatuh di tanah. Huyi juga tidak peduli padanya, melainkan segera mengejar serigala di sebelah kanan. Langsung menjatuhkannya, menggigit lehernya. Namun serigala ini sangat sigap, dengan cepat mengubah sudut, sambil menggigit leher Huyi. 1 harimau dan 1 serigala tidak melepaskan mulut mereka. Pertarungan paling liar telah dimulai. Serigala ini sama sekali tidak takut, karena ia sangat jelas. Ia bukan hanya seekor serigala yang bertarung. Ternyata, saat Huyi mengandalkan sedikit keuntungan, perlahan-lahan mendapatkan keunggulan, tiba-tiba merasa sakit di punggung. Serigala yang baru saja mundur karena ditakuti Huyi, mendapatkan bantuan. Huyi hanya merasakan otot di punggungnya, seolah-olah sedang dicabik-cabik oleh sebuah belati. Bahkan cahaya tajam di ujung gigi itu sudah hampir memantul di tulangnya. Jika pada saat ini, Huyi, lepaskan mulutmu, melawan dengan sekuat tenaga terhadap serangan di punggungnya, tidak ada masalah. Tetapi serigala satunya tidak akan terpengaruh oleh pasir terlalu lama. Meskipun Huyi terlepas saat ini, pada saat itu, 1 melawan 3. Dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Masih harus menunggu es. Huyi merasa cemas. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya.
Dia langsung mengeluarkan cakar kanannya. Dia dengan keras menusukkan cakar ke perut serigala abu-abu di bawahnya. Metode serangan seperti ini, serigala abu-abu belum pernah melihatnya. Namun, hal ini sama sekali tidak menghalanginya untuk menilai. Kematian S sudah sangat dekat dengan dirinya. Serigala abu-abu di bawahnya yang ketakutan mengendurkan gigitan, mengeluh tanpa henti dan berusaha untuk melepaskan diri. Setelah merasakan ketakutan rekannya, serigala di punggung Hui juga meningkatkan kekuatan gigitan. Hui menahan rasa sakit yang sangat. Setelah membuka beberapa lubang di perut serigala abu-abu di bawahnya, barulah ia melepaskannya. Namun, dengan darah yang mengalir deras dari perutnya, dia masih bisa hidup berapa lama lagi. Setelah kehilangan satu lawan, Hui langsung melempar serigala yang ada di punggungnya. Dia berdiri kembali di sebelah harimau betina, adik keduanya. Pada saat yang sama, serigala abu-abu yang matanya tertutup debu pasir akhirnya pulih kembali. Bersama rekannya, mereka menghalangi Hui dari depan dan belakang. Darah segar mengalir dari punggung Hui. Suara notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi, mendeteksi bahwa tuan rumah mengalami luka parah. Fungsi pemulihan telah diaktifkan. Tuan rumah dapat menghabiskan poin evolusi apapun untuk melakukan pemulihan luka. Mendengar suara sistem, Hui sangat senang di dalam hati. Barusan dia sudah meminum beberapa teguk darah serigala. Poin evolusi telah kembali mencapai 1 poin. Sebenarnya dia masih memikirkan, harus menggunakan 1 poin evolusi ini untuk apa? Sekarang tidak perlu ragu lagi. Memulihkan. Dengan pilihan Hui, jumlah poin evolusi kembali menjadi 0. Namun, beberapa luka di tubuhnya sudah mulai perlahan-lahan sembuh. Terutama luka di punggungnya yang dalam hingga terlihat tulang. Hanya dalam beberapa napas, ternyata sudah tumbuh lapisan kulit. Kondisinya telah pulih hingga 95%. Hui mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. SS menatap serigala abu-abu di depannya. Saat itu juga, 2 serigala abu-abu secara bersamaan mengaum, melancarkan serangan ke Hui. Luka Hui meski sudah sembuh, tapi bekas darah di tubuhnya belum kering. Serigala abu-abu tidak mengetahui bahwa luka Hui sudah pulih. Di mata mereka, Hui yang terluka parah dan harimau betina yang masih muda sudah menjadi sasaran empuk mereka. Wajah Hui terlihat tegang. Sampai saat ini, kecerdikan kecil sudah tidak ada gunanya. Selanjutnya, hanya bisa bertarung head to head. Kali ini, serigala abu-abu yang menyerang secara frontal tidak lagi menarik-narik, tapi langsung menggigit bahu kanan Hui yang terluka. Hui tidak menghindar. Dia langsung menampar dan menghempaskan serigala itu. Harganya adalah kaki belakangnya. Digigit oleh serigala abu-abu di belakangnya. Ketika serigala abu-abu di belakangnya ingin menyerang lagi, Hui tiba-tiba melompat, dan dengan satu gerakan menjatuhkan lawannya ke tanah. Sementara itu, serigala yang baru saja terbang terkena tamparan, juga kembali menerjang ke arah Hui. Serangan dari depan dan belakang. Hui dalam bahaya yang sangat besar. Dalam situasi yang sangat kritis, Hui membuat keputusan berani. Tiba-tiba ia berdiri tegak, menuju serigala yang terjatuh dan menekannya. Seolah-olah memperlakukan serigala itu seperti tempat tidur. Langsung berbaring di perutnya yang lembut. Sedangkan serigala yang menerjangnya dipeluk olehnya, menggigit lehernya dengan ganas. Meskipun kedua serigala panik, mereka juga menjadi ganas. Serigala abu-abu di tubuhnya menggigit bahu Hui. Serigala yang berada di bawahnya menggigit leher belakang Hui. Leher belakang adalah titik lemah harimau. Tempat ini diserang. Hui secara naluri merasa sesak napas 3 kali. Namun sampai saat ini, dia sudah tidak memiliki pilihan lain. Di tengah ketegangan ketiga pihak, harimau betina yang kedua akhirnya sadar kembali. Ia bahkan tidak pernah membayangkan, kakak yang paling dia benci biasanya, ternyata akan berjuang untuk menyelamatkannya. Begitu nekat, melihat kakaknya terdesak, harimau betina yang kedua segera mengeluarkan raungan marah. Ia berteriak dan menerjang serigala di bawah Hui. Terjepit antara satu harimau dan satu serigala. Serigala di bawah tidak bisa bergerak, tapi kepalanya masih bisa berputar. Terlihat ia melepaskan leher belakang Hui dan menggigit arah harimau betina yang kedua. Adik kedua, kamu benar-benar sialan. Ia berkelahi saja. Kenapa teriak? Hui marah ingin mengucapkan kata kasar, tapi segera terdiam. Tunggu, adik kedua. Bagaimana aku bisa melupakan senjata ini? Tiba-tiba, Hui mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Setelah memperkirakan posisi di bawah, ia melibas dengan keras. Harimau betina, adik kedua melihat serigala abu-abu di bawah Hui. Dengan menggeram mengerikan, serigala itu membuka mulutnya ke arahnya. Dia masih merasa takut. Tiba-tiba, serigala abu-abu itu saling bertatap mata, mengeluarkan sebuah teriakan yang sangat menyedihkan. Dan sebagai harimau jantan, dia tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Sebaliknya, dia malah merasa sedikit kasihan. Tentu saja, hanya sedikit rasa kasihan. 5 menit kemudian,
Hu Yi mendorong serigala yang tidak bergerak di bawah tubuhnya. Dia berbalik dan berbaring di tanah. Dan serigala abu-abu yang berada di bawahnya. Juga di bawah keberanian harimau ketiga. Sudah kehabisan napas. Tak kusangka, tak kusangka. Pertarungan hidup pertamanya setelah menjadi harimau. Malah menggunakan teknik anti serigala. Kemenangan dengan tendangan yang mengarah ke selangkangan. Hu Yi tersenyum pahit dalam hati. Setelah itu, dia tidak lagi mempedulikan untuk beristirahat. Dan mulai melahap dengan lahap terhadap serigala itu. Barusan, akhirnya pertempuran itu. Serigala abu-abu di bawahnya hampir terjatuh. X yang kejam. Memberinya cedera yang cukup parah. Dia perlu segera mendapatkan beberapa poin evolusi. Untuk memulihkan lukanya. Sementara itu, harimau betina, setelah menyelesaikan ujian kehidupannya, sangat bangga. Berlari di depan Hu Yi sambil memamerkan diri. Terlempar jauh oleh satu tamparan dari Hu Yi. Saat itu, harimau betina kedua tiba-tiba menyadari. Kakaknya yang ini telah berkeliling. Ternyata sudah jauh lebih besar. Nikmati. Makhluk aneh. Tidak akan dibandingkan denganmu. Harimau betina kedua menggoyangkan ekornya. Berlari menuju pohon pendek di samping. Anak ketiga. Anak keempat. Puji kakak ketiga kalian yang berani semaunya. Setelah Hu Yi menghabiskan setengah tubuh serigala, dia akhirnya merasa puas dan bersendawa. Nama. Hu Yi. Ras. Harimau Siberia. Kekuatan. 76. Kecepatan. 63. Daya tahan. 59. Poin evolusi. 5.36. Menghabiskan 1 poin evolusi. Setelah luka-lukanya sembuh. Kali ini Hu Yi tidak menghabiskan semua poin evolusi. Pertarungan barusan. Jika bukan karena sistem tiba-tiba mengaktifkan fungsi pemulihan, dia pasti tidak memiliki peluang sama sekali. Dia harus menyisakan cukup poin evolusi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak terduga. Saat itu, harimau betina kedua juga datang bersama adik ketiganya dan adik keempatnya. Melihat semua adik-adiknya hadir, Hu Yi sangat terkejut dan senang. Kemudian, dia menyeret tubuh serigala yang utuh, sambil membawa adik-adiknya menuju arah harimau betina. Tidak lama setelah itu, mereka melihat harimau betina sedang berusaha menopang tubuhnya dengan 3 kakinya, menuju ke arah mereka. Dia sudah siap untuk melindungi anak-anaknya dengan sekuat tenaga. Setelah melihat Hu Yi dan yang lainnya aman, harimau betina akhirnya merasa lega. Terjatuh lemas di tanah. Hu Yi meletakkan serigala di hadapan harimau betina, memberi isyarat agar dia segera memakannya. Sebagai raja segala binatang, luka yang dialami harimau betina tidaklah ringan. Namun, luka tersebut belum cukup parah untuk tidak dapat sembuh. Hanya saja, itu hanya memerlukan waktu. Untungnya, setelah pertempuran kali ini, mereka mendapatkan 5 ekor serigala es. Cukup untuk harimau betina makan selama setengah bulan. Setelah mengumpulkan serigala es satu persatu, 3 ekor anak harimau mulai menyusu di bawah harimau betina. Hu Yi juga mulai terus menjilati luka-luka harimau betina. Untuk menghilangkan ketika membersihkan luka di kaki belakang harimau betina, pupil Hu Yi secara tidak sengaja menyusut. Luka ini sangat jelas. Bukan akibat gigitan serigala abu-abu, melainkan disebabkan oleh senjata tajam seperti perangkap binatang. Tidak heran, Hu Yi selalu merasa aneh. Dengan kawanan serigala kecil seperti ini, bagaimana mungkin bisa melukai harimau betina sampai seberat ini? Ternyata harimau betina terlebih dahulu terluka oleh perangkap binatang, sehingga memberikan kesempatan bagi kawanan serigala untuk menyerang. Ini menjelaskan segalanya. Hanya saja, meskipun Hu Yi tahu hasilnya, perasaannya tidak menjadi lebih baik sedikit pun. Sebaliknya, malah semakin berat. Ada penangkap hewan datang. Itu berarti di hutan ini, pemburu akan muncul. Jika mereka memiliki senjata api, mengingat kekuatan diri dan harimau betina, jangan berharap bisa melindungi 3 anak harimau. Bahkan untuk melindungi diri sendiri pun sulit. Untuk rencana saat ini, hanya bisa membuat harimau betina segera pulih. Segera pindah adalah cara yang terbaik. 1 minggu kemudian, luka di kaki belakang harimau betina sudah membaik. Meskipun belum sepenuhnya pulih seperti masa kejayaannya, tapi setidaknya sudah bisa berjalan dengan susah payah. Sepertinya aku meremehkan kemampuan pemulihan harimau liar. Hu Yi merasa senang di dalam hati. Tidak menyangka kemampuan pemulihan harimau begitu kuat. Bukankah ini membuktikan bahwa meskipun dia terluka di kemudian hari, meskipun tanpa bantuan sistem, dia bisa pulih dengan cepat? Host jangan meremehkan. Harimau betina pulih dengan cepat adalah karena energi spiritual di dunia ini mulai perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Dan bukan hanya karena kondisi fisiknya sendiri. Hu Yi diingatkan oleh sistem. Ia segera tenang seketika. Setelah bereinkarnasi, saya masih terlalu lancar. Meskipun minggu lalu mengalami pertarungan hidup dan mati, ia juga berhasil mengatasi situasi berbahaya berkat keunggulan jiwa manusianya. Berhasil mengubah bahaya menjadi keselamatan.
Dengan cara seperti ini, ia sudah sedikit terlena karena merasa bangga. Sistem. Kau baru saja mengatakan bahwa energi spiritual menguat. Apakah itu berarti kebangkitan energi spiritual? Huyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Namun dengan hak host saat ini, ia tidak bisa memahami informasi di tingkat ini. Jadi, silakan tingkatkan kekuatan Anda secepatnya. Huyi mengangguk. Menjalani hidup dengan baik saat ini adalah yang terpenting. Ia berdiri dan mengaum beberapa kali kepada harimau betina dan 3 saudara-saudaranya. Dan pertama kali meninggalkan tempat itu. Meskipun harimau betina dan yang lainnya tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Huyi, tetapi mereka sekarang hanya bisa bergantung pada Huyi untuk bertahan hidup. Jadi mereka hanya bisa mengikuti Huyi. Setelah 1 jam, keluarga yang terdiri dari 5 orang itu pergi. 3 orang datang ke sini dengan mengendarai sebuah mobil off-road. Kecuali 1 orang gemuk yang mengemudikan. 2 orang tersisa. Masing-masing memegang senapan berburu. Dengan waspada mengawasi sekeliling. Di bagasi mobil mereka, ada jerat berburu dengan X yang tergeletak di sana. Setelah menghentikan mobil dengan stabil, orang gemuk itu memegang senapan crossbow di tangan kirinya. Dan di tangan kanannya memegang kapak. Mulai mengamati lingkungan sekitarnya dengan cermat. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan kesal dan berkata, "Datang terlambat. Harimau sudah pergi." Setelah berkata demikian, orang gemuk itu melihat seorang pembawa Y yang memiliki wajah bekas luka dan berkata, "Kakak, apakah kamu yakin itu adalah bulu harimau?" Wajah bekas luka Sidi melihat orang gemuk itu dengan tenang. Ketidakpedulian dalam tatapan itu membuat orang gemuk yang biasanya arogan juga tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepala. "What's wrong? Butuh aku mencarikanmu seorang ahli?" Membantu memeriksamu sedikit. Melihat suasananya agak aneh, pria berkacamata di samping mendorong kacamatanya. Dia segera mencoba meredakan suasana dan berkata, "Kakak, lihat apa yang kau katakan. Kau tidak lebih berguna dari para ahli itu." Setelah berkata begitu, dia lalu menepuk si gemuk, memberinya isyarat. Si gemuk mengerti. Dia segera berkata, "Kakak, bukan berarti aku tidak percaya padamu. Aku hanya..." "Sudahlah, kata-kata omong kosong itu simpan saja." Diperhatikan oleh si bercat terakhir. Memisahkan YX hingga hanya menyisakan bagian itu di mulutnya. Baru kemudian dia meludahkannya. Setelah itu, dia SS menatap si gemuk dan berkata, "Ini adalah peringatanku yang terakhir untukmu, si ketiga. Aku tidak peduli jika kau keluar untuk bersenang-senang. Tapi jika kau berani mengucapkan kata-kata tentang memberikan kulit beruang yang asli, aku akan mengkuliti kulitmu terlebih dahulu." Si gemuk terus-menerus mengangguk. Takut terlambat 1 langkah. Di wajah Bopeng Ki akan dimasukkan ke dalam mulutnya. "Sudahlah, mari kita pergi." Si bercak memberi perintah. Tanpa menoleh, dia naik ke mobil. Pria berkacamata tertegun. Segera berlari ke samping di wajah Cacat dan bertanya, "Kakak, sekarang sudah pergi?" Di wajah Cacat berkata dengan mata tertutup, "Kenapa? Apakah kamu pikir berburu harimau semudah itu?" Pria berkacamata berkata dengan sedikit tidak sabar. "Kita punya Ki, kan?" Di wajah Cacat mendengus sinis. Dia berkata, "Jika Ki itu berguna, wajahku juga tidak akan ada 3 bekas luka ini." Pria berkacamata terdiam sejenak. Dia baru teringat tentang cerita di wajah Cacat. Bekas luka di wajah D adalah bekas serangan harimau ketika dia masih muda, yang tertinggal sebagai jejak. Dan itu juga dari kejadian perburuan ilegal itu. Dia kehilangan ayahnya dan pamanku. Sejak saat itu, selama ada kesempatan, di wajah Cacat akan berusaha mencari jejak harimau. Segera lakukan S. Pertama-tama, kembali dan tangani barang yang ada di tangan. Di pihak Amerika, meminta barang dengan mendesak. Menunggu pembayaran akhir diterima. Kita akan membeli beberapa barang yang berguna. Cari beberapa saudara yang dapat diandalkan. Tidak ada salahnya kembali ke es harimau. Setengah bulan kemudian, di suatu tempat di Daxing Anling, suara air yang mengalir lembut. Rumput hijau subur. 6 rusa roh berkumpul di tepi air. Sedang santai makan cece. Huyi merangkak maju dengan hati-hati. Takut membuat suara sedikit pun mengganggu mereka. Bagaimanapun juga, makhluk seperti rusa ini memiliki pendengaran yang sangat tajam. Kecepatannya juga sangat cepat. Nama tidak diketahui. Ras rusa. Kekuatan 37. Kecepatan 69. Daya tahan 56. Dengan kecepatan seperti ini, dipadukan dengan daya tahan yang baik, jika Huyi mengejar dari depan, itu akan memakan banyak usaha untuk berhasil menangkapnya. Krek, Huyi secara tidak sengaja menginjak sebuah cabang. Dalam sekejap semua rusa terkejut. Pantat putihnya terlihat. Mereka semua melarikan diri. Siapapun yang membicarakan rusa sehabis ini, cakar harimau saya yang berukuran 28. Tidak ada pilihan lain, harus memecahkan kepalanya.
Melihat rusa-rusa itu tidak seperti yang diceritakan di internet pada kehidupan sebelumnya. Si Hu berdiri di tempat dan melihat siapa yang datang. Hu Yi dalam hati mengumpat satu kalimat. Langsung melompat keluar seperti harimau. Mengejarnya. Meskipun tidak mencapai posisi yang ideal. Tapi jarak seperti ini sudah cukup bagi dia dalam waktu singkat. Target tertangkap. Bagaimanapun juga, kekuatan ledakan harimau. Itu bukan omong kosong. Melihat Hu Yi semakin dekat, seekor rusa di antara kawanan rusa tiba-tiba berhenti. Melihat sekilas ke arah Hu Yi, lalu berlari ke arah yang lain. Namun, Hu Yi tidak menghiraukannya. Tetap mengejar kawanan rusa. Melalui sistem, Hu Yi dapat melihat. Ini adalah kawanan rusa. 3 kijang terkuat. Ia berhenti sejenak bukan karena es, tapi ingin mengalihkan perhatian dirinya. Tidak membiarkan dirinya menangkap yang tua dan muda dalam kelompok. Hu Yi tentu tidak akan terjebak. Tujuannya adalah yang berada di antara kelompok kijang, rusa Rou tertua. Adapun anak-anak kecil itu, biarkan mereka tumbuh sedikit lebih lama. Setengah jam kemudian, Hu Yi menggigit tubuh seekor rusa dewasa. Dia tiba di depan harimau betina. Harimau betina juga tidak segan-segan. Dia segera mulai makan dengan lahap. Tidak ada pilihan. Jika dia merasa lapar, adik-adik harimau betina juga harus ikut merasa lapar. Lagi pula, mengingat usia mereka, sumber nutrisi utama mereka masih dari susu harimau. Namun, meskipun harimau betina yang pertama kali makan, dia tetap menyisakan semua organ dalam. Untuk Hu Yi, di mata harimau, betapa pentingnya organ dalam mangsa. Bisa memberi mereka lebih banyak kalori. Itu adalah bagian terpenting dari seekor mangsa. Contoh yang paling jelas adalah ketika Hu Yi memakan sepotong daging biasa, hanya memberikan sekitar 0,06 hingga 0,1 titik evolusi. Namun, saat mengonsumsi organ dalam, akan meningkatkan 0,5 hingga 0,8 titik evolusi. Dari sini dapat dilihat, organ dalam mangsa. Betapa pentingnya bagi harimau. Harimau betina memakan setengah dari mangsanya, lalu berjalan ke samping, tidak melanjutkan makan. Hu Yi tahu, harimau betina menyimpan mangsa untuk dirinya sendiri, karena nafsu makannya terlalu besar. Secara umum, setelah harimau Siberia liar makan 20 hingga 30 kg makanan, dan bisa tidak makan selama beberapa hari. Tapi Hu Yi karena alasan sistem, makanan dicerna dengan sangat cepat, jadi dia harus makan sebanyak ini setiap hari. Namun, justru karena itu, ibu harimau baru menyadari bahwa Hu Yi bisa dalam waktu yang sesingkat itu tumbuh sebesar ini. Hu Yi berjalan ke dekat mangsanya, menarik beberapa organ dalam dan memberikannya kepada harimau betina, lalu mulai memakannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya semakin besar. Seperti rusa kecil yang merupakan mangsa berukuran menengah. Sudah hampir sulit untuk memuaskannya. Apalagi setiap hari hanya ada rusa. Kelinci. Dia hampir muntah karena terlalu banyak makan. Namun, dengan kekuatannya saat ini, ingin berburu mangsa besar sendirian. Itu sama saja dengan mencari kematian. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan harimau betina untuk bisa mendapatkan spesies baru. Dan syarat untuk melakukan hal ini adalah membantu harimau betina mendapatkan lebih banyak nutrisi, membantu dia memulihkan tubuhnya dengan cepat. Setelah selesai makan, Hu Yi datang di sisi harimau betina untuk memeriksa lukanya. Luka luar harimau betina hampir semuanya sudah sembuh. Hanya saja saat itu harimau betina kehilangan banyak. Energi spiritualnya sangat terluka. Jadi, dia tidak bisa beraktivitas keras dalam waktu lama. Gejala paling jelasnya adalah daya tahan harimau betina saat ini hanya setengah dari kondisi normal. Dan ingin bertarung dengan mangsa besar tanpa daya tahan, itu tentu tidak mungkin. Bagaimana cara memberikan energi vital kepada harimau betina? Aku bukan manusia. Bisa membuatkan dia sup? Hu Yi sedang merasa cemas. Kemudian dia tiba-tiba tertegun. Tidak bisa merebus sup, tapi ada obat tambahan. Hutan di sini sangat luas. Benda yang sangat berguna seperti huangqi. Apa mungkin bisa kurang? Hu Yi berkata dan langsung melakukannya. Setelah berdiri dan menyapa harimau betina, dia pun pergi. Meskipun harimau betina tidak mengerti, Hu Yi yang sudah terbiasa menyapa orang tua sebelum pergi, tetap tidak bisa melupakan kebiasaan ini. Harimau betina melihat dengan bingung ke arah punggung Hu Yi. Tidak tahu mengapa anak sulungnya itu pergi lagi. Apa dia sudah lapar lagi? Hu Yi berjalan sambil mengamati lingkungan sekelilingnya. Dengan kekuatannya sekarang, tidak banyak makhluk yang bisa mengancamnya. Memang tidak banyak. Asal tidak bertemu dengan harimau dewasa lainnya, atau beruang coklat dewasa, dia bisa bergerak dengan bebas. Bahkan jika bertemu dengan kawanan serigala, dia masih bisa mengandalkan kekuatannya. Sementara itu, memanjat ke pohon untuk bersembunyi. Tiba-tiba, dia melihat sekilas dengan mata pinggirnya, menemukan seekor tupai. Hu Yi langsung tertarik, mulai merendahkan tubuhnya, perlahan mendekatinya. Meskipun makhluk kecil ini
Dari kepala hingga ekor tidak cukup untuk satu gigitan. Tapi yang penting adalah, dia belum pernah memakannya. Tupai kecil itu juga tidak tahu mengapa. Dengan seluruh perhatian, ia berbaring di tanah menggali tanah. Sama sekali tidak menyadari kedekatan Huyi. Huyi melompat, menganga lebar. Dengan mudah mendapatkan hadiah 5 poin evolusi. Mengenai daging tupai ini, hanya 0,09 poin evolusi. Tidak layak disebutkan. Namun saat Huyi merasa puas dan ingin pergi, tiba-tiba, dia melihat lagi dengan mata pinggirnya. Melihat ke arah lubang yang baru saja digali tupai. Astaga! Bukankah ini akar ginseng? Begitu besar. Huyi segera mendekat. Kuku depannya mengayunkan dengan gila menggali tanah. Cakar harimau meskipun tajam dan panjang. Namun dalam hal menggali tanah, tidak bisa dibandingkan dengan beruang. Untungnya, tupai kecil sebelumnya sudah menggali sebagian tanah. Pekerjaan Huyi tidak terlalu berat. Melihat ginseng seberat sekitar 9 liang. Hal pertama yang dilakukan Huyi adalah mencium baunya dengan seksama. Dengan cara ini, ketika dia bertemu ginseng lagi di masa depan, dia tidak akan melewatkannya. Tunggu. Huyi, dengan ginseng di mulutnya, pergi ke posisi yang tidak jauh. Tatapannya penuh gairah. Dia baru saja mencium aroma di tempat ini. Dia memiliki aroma ginseng kecil. Namun kali ini, tidak ada yang membantunya menggali tanah. Dia harus melakukannya sendiri. Cakar depan Huyi bergerak cepat. Sekali lagi menggali ginseng seberat lebih dari 7 liang. Ginseng liar seperti ini di pasar manusia. Takut nilainya belasan. Bahkan mungkin puluhan ribu. Memikirkan ini, Huyi tiba-tiba menghela nafas dengan cara yang mirip manusia. Masyarakat manusia. Jarak dari diri sendiri terasa sangat jauh. Juga tidak tahu kapan saya masih bisa makan makanan pedas. Ayam kung pao. Ikan rebus. Sambil berpikir-pikir, sebuah tetesan jernih mengalir di sudut bibir. Jadi di sini tidak ada yang melihat. Jika tidak, saksi pasti akan mengira harimau ini bodoh. Berdiri melamun dan mengeluarkan air liur. Setelah kembali sadar, Huyi tersenyum pahit. Menyingkirkan pikiran tidak realistis di dalam hati. Menggigit 2 ginseng dan berjalan ke tepi sungai kecil. Mencucinya sedikit. Sebenarnya ingin membujuk harimau betina untuk makan ini. Itu sudah sangat sulit, jika di atas masih dipenuhi dengan tanah. Setelah makan bisa terasa seperti semen di tenggorokan. Maka harimau betina pasti akan memukul dirinya sendiri. Memikirkan kekuatan harimau betina yang mencapai 258 poin. Sungguh sedikit menggugah jantung setelah mencuci ginseng dengan baik. Huyi dengan cepat kembali ke sisi harimau betina. Adik kedua melihat Huyi kembali. Ia segera bersembunyi di belakang harimau betina. Di sampingnya, adik ketiga dan adik keempat memiliki bulu yang kusut. Sangat berantakan. Jelas baru saja dibuli oleh adik kedua. Huyi juga malas memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia agak mendukung tindakan adik kedua. Lagi pula, pertarungan semacam ini akan membuat mereka lebih cepat memahami keterampilan bertarung. Dengan demikian, di hutan yang penuh dengan bahaya ini, akan ada lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Dulu Huyi sering memukul adik ketiga dengan keras. Itu karena bocah ini seringkali terlalu percaya diri, mencoba menantang kekuasaan kakak tertuanya. Namun, sejak Huyi menyelamatkannya terakhir kali, adik kedua tidak lagi menunjukkan rasa tidak hormat kepada Huyi. Huyi juga malas untuk menghukumnya. Membawa ginseng di depan harimau betina. Huyi menggera meminta harimau betina untuk memakan ginseng seberat 7 liang itu. Bukan karena Huyi peduli pada yang besar itu, tapi khawatir harimau betina tidak bisa menerima tambahan energi. Di kehidupan sebelumnya, dia memang pernah mendengar, jika tidak bisa menerima tambahan energi, manusia bisa mengalami es. Harimau betina melihat Huyi dengan bingung. Tidak mengerti mengapa anak sulungnya ini. Mengapa melemparkan 2 benda aneh ke depannya. Bocah sialan ini. Apakah dia meminta saya untuk memakannya? Tidak. Dia mengejekku. Menertawakan saya karena tidak bisa berburu sendiri. Harimau betina semakin memikirkan semakin marah. Tatapannya juga semakin berbahaya. Jelas, dia sudah memikirkan bagaimana cara membuat Huyi dalam posisi seperti apa untuk mempermalukan. Melihat ekspresi harimau betina seperti itu, Huyi berpikir ini tidak baik. Dia segera melangkah maju, mengambil ginseng seberat 9 liang itu, mengunyah dan menelannya. Baru saja selesai makan, Huyi merasa sangat menyesal di dalam hati. 9 tael ginseng. Jika sistem tidak membantuku mencerna, dengan tubuh kecilku ini, takutnya aku akan benar-benar kepenuhan. Untungnya tepat saat dia khawatir, suara pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar. Inang mengonsumsi ginseng langka, mendapatkan poin evolusi sebagai hadiah. Bagus, bagus. Hadiah seperti ini setara dengan makan 2 jenis makanan yang belum pernah dimakan. Namun, kemudian ada pemberitahuan yang mengejutkan. Hampir membuat rahang Huyi jatuh. Poin evolusi bertambah 28. Rela? Lah. Apakah ginseng benar-benar sekuat ini?
Aku makan 30 kilogram daging setiap hari. Sistem hanya memberikan total 6 poin evolusi. Dan titik evolusi yang dibawa oleh ginseng ini cukup untuk yang kudapatkan dalam 5 hari. Nama, Huyi. Ras, kekuatan harimau Siberia. 87. Kecepatan. 70. Ketahanan. 69. Poin evolusi. 45.23. Jadi, tunggu apa lagi? Tambah poin. Huyi langsung menambah poin kekuatan ke 100. Sayangnya tidak ada pemberitahuan bahwa itu sudah mencapai nilai maksimum. Sepertinya aku ingin memasuki fase pradewasa. Batas maksimum atribut bukanlah 100. Kemudian Huyi mengalokasikan semua poin kecepatan dan daya tahannya hingga 80. Tinggal 11 poin atribut X. Poin atribut X terlalu banyak. Tidak bisa digunakan semua. Bagaimana ini? Sedang menunggu online. Ini cukup mendesak. Huyi merasa bangga merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dia tidak menyadari bahwa harimau betina memperhatikan setelah dia memakan ginseng tersebut. Dia juga dengan ragu memakan ginseng seberat lebih dari 7 TL itu. Tak lama kemudian, harimau betina merasa panas yang luar biasa di perutnya. 2 aliran merah mengalir dari hidungnya. Merasakan ketidaknyamanan dalam tubuh. Dalam kepanikan, harimau betina marah pada Huyi karena sembarangan memakan makanan. Menampar bagian belakang kepalanya. Malang sekali Huyi yang awalnya hanya tertawa geli. Tiba-tiba kepalanya terasa sakit. Matanya menjadi gelap. Dia pingsan dalam keadaan terjatuh. Perilaku harimau betina membuat harimau betina dan yang lainnya terkejut. Tidak tahu bagaimana kakak lagi-lagi membuat harimau betina marah. Namun, setelah melihat Huyi mengalami kesulitan, harimau betina yang selalu bersembunyi di belakang harimau betina sambil bergetar, malah senang dan melompat-lompat. Lalu dia berteriak. Terjemahan dari teriakan itu adalah, "Kakak harimau, ayolah, beranikan diri untuk melawan aku." Harimau betina awalnya masih menggeram marah kepada Huyi. Detik berikutnya, perutnya terasa sakit, dan tidak bisa menahan diri, terjadilah semburan dari belakang. Harimau ketiga yang tersenyum di belakangnya tidak siap. Terjatuh akibat semburan angin kencang yang tiba-tiba. Seluruh tubuhnya terasa lembab dan panas. Merasakan aroma yang kuat itu, harimau betina merasa tidak enak seluruhnya. Pagi hari berikutnya, Huyi dan keluarganya melanjutkan migrasi. Kemunculan perangkap binatang membuat Huyi selalu khawatir akan ancaman dari pemburu manusia. Sekarang kita tidak bisa mengalahkan mereka. Jadi kita hanya bisa bersembunyi. Di depan dia, harimau betina tampak marah. Dengan ekspresi tidak senang. Sejak kemarin setelah memakan ginseng yang diberikan oleh Huyi, dia sudah berjuang sepanjang malam. Seluruh harimau merasa lemah. Sekarang harus melanjutkan perjalanan. Bukan hanya dia. 3 anak harimau setelah menyusui. Satu persatu juga mengalami gejala yang sama. Untungnya tubuh harimau betina sudah menyaringnya sekali. Tidak membuat mereka menjadi sakit. Namun yang paling membuat mereka berempat marah dan bingung adalah, padahal Huyi adalah harimau yang paling banyak memakan ginseng. Mengapa dia tidak mengalami masalah? Tanpa mereka tahu, Huyi juga diam-diam bersyukur atas hal ini. 7 ons ginseng sudah membuat harimau betina tersiksa seperti ini. Dia sendiri memakan ginseng seberat 9 liang. Jika tidak ada bantuan dari sistem, saat ini, mungkin sudah fatal untuknya. Hanya setelah melihat bahwa ginseng dapat memberikan begitu banyak poin evolusi untuk dirinya sendiri, kegembiraan dalam hati Huyi telah lama mengusir rasa takut itu dan menghilangkannya. Resmi memulai perjalanan mengunyah C. Apakah itu tumbuhan liar yang tidak mencolok di pinggir jalan? Atau bunga segar di semak-semak? Dia ingin mencicipinya. Dengan sikap seperti anak harimau yang memasuki desa. Namun dia tidak memikirkannya dengan mendalam. Barang yang dapat dinilai sebagai makanan lezat oleh sistem tentu saja bukan sesuatu yang bisa ditemukan di mana-mana di hutan. Sistem juga demikian. Kenapa hanya bisa mengenali hewan? Tidak bisa mengenali tanaman? Menyusahkan saya begitu banyak. Karena terbatas pada kekuatan tuan rumah. Fungsi sistem ini saat ini belum sepenuhnya terbuka. Jadi hanya bisa mengenali makhluk cerdas. Huyi berpura-pura tidak mendengar ketidaksukaan sistem. Terus berpegang pada prinsip lebih baik salah makan. Prinsip untuk tidak melewatkan. Berubah menjadi mesin pemotong C di hutan. Panen yang hingar-bingar dimulai. Pertama, bunga sialan ini. Pahit. Mua-mua pui-pui-pui. Ini adalah cabang pohon yang buruk. Nasib buruk, aku kira kamu adalah cacing musim dingin musim panas. Sekelompok besar jamur ini. Warna solid. Pasti bisa dimakan. Pertama, penghuni mengkonsumsi jamur putih dengan batang bersisik. Mendapatkan hadiah dari sistem. Huyi mendengar kata-kata itu. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Saya telah belajar banyak. Lanjutkan. Setelah sekian lama, suara pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi. Jamur putih dengan batang bersisik mengalami reaksi hebat. Ada risiko mematikan. Penghuni dapat menghabiskan 10 poin evolusi untuk pemulihan.
Apakah Anda membutuhkannya? Jangan banyak bicara. Pemulihan. Segera pulihkan saya. Saat ini, Hui sedang terbaring di tanah. Anggota badan kejang. Sambil mengeluarkan busa dari mulut. Sambil berteriak gila-gila di dalam hati. Pemandangan aneh ini membuat menangkap harimau kedua, harimau ketiga, dan harimau keempat juga sudah ketakutan. Apa yang telah terjadi? Apakah kakak sedang menunjukkan teknik bertarung? Frekuensi kaki itu agak cepat, ya? Tak heran, kakak memang hebat. Hanya dalam beberapa napas, Hui di depan tiga adik, dan tatapan aneh ibu harimau. Berdiri seolah tak ada yang terjadi. Namun di dalam hati, dia terus tersenyum pahit. Kali ini, poin evolusi sudah diperoleh, tapi belum sempat dinikmati. Dalam sekejap, sudah kehilangan 5 poin lagi. Sungguh, mencuri ayam malah kehilangan padi. Selamat kepada pemilik. Buka drama mematikan D. Mendapatkan keterampilan. Kesehatan organ dalam. Keterampilan pasif awal kesehatan organ dalam. Kemampuan organ dalam untuk menahan kerusakan sakit D meningkat 30. Sistem keterampilan telah dibuka. Silakan pemilik memeriksa fitur terkait. Suasana hati Hui yang awalnya murung sirna seketika. Dia menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Sistem telah membuka fitur baru. Aku harus menjadi lebih kuat lagi. Sistem. Kenalkan kepada saya. Apa sebenarnya sistem keterampilan ini? Merasakan kesehatan organ dalam yang telah dibuka. Rasa nyaman yang muncul dari dalam perut. Hui segera bertanya. Sistem mendengar pertanyaannya. Di panel sistem muncul gambar harimau 3D. Itu adalah penampilan Hui. Namun, gambar ini, bagian lain semuanya transparan. Hanya bagian perut. Tepatnya, bagian dalam perut. Memancarkan cahaya hitam yang lembut. Sistem keterampilan. Dapat membantu tuan rumah melakukan penguatan tubuh yang spesifik. Membuka keterampilan yang relevan. Meningkatkan kekuatan tempur. Hui merasa senang mendengar itu. Dia segera mendesak. Jadi, mengapa menunggu? Ayo mulai memperkuat. Pertama, beri aku kekuatan lebih pada gigi dan cakar. Penguatan gigi tingkat dasar. Membutuhkan poin evolusi. 20. Poin evolusi tidak cukup. Tidak dapat melakukan penguatan. Penguatan cakar tingkat dasar. Membutuhkan poin evolusi. Poin evolusi tidak cukup. Tidak dapat melakukan penguatan. Dua nada pemberitahuan sistem berturut-turut. Langsung memadamkan api kecil di hati Hui. Ternyata, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bagaimana mungkin sistem itu sendiri yang membantu membuka keterampilan sendiri? Hui hanya bisa merasakan kecewa dalam hati. Tujuannya untuk menjadi raja harimau terkuat. Perjalanan masih panjang dan penuh tantangan. Melihat Hui tertegun di tempatnya terlalu lama. Ibu harimau bahkan berpikir Hui tertarik dengan tempat ini. Memutuskan untuk tidak pergi. Ini adalah berita baik baginya. Luka parah baru saja sembuh tapi mengalami diare. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana dia melewati perjalanan ini. Saat ibu harimau bersiap untuk memeriksa sekeliling. Mencari tempat untuk beristirahat. Di semak-semak tidak jauh dari sana. Tiba-tiba terdengar suara berisik. Ibu harimau dengan waspada melihat ke sana. Kemudian dengan senang hati menemukan. Di sana ternyata ada seekor rusa jantan yang tersisih. Ia sangat mengenal rusa ini. Ini adalah hidangan utama dalam menu harimau liar mereka di timur laut. Setelah seharian melakukan perjalanan, ibu harimau yang sudah lama kelaparan, juga tidak memperhatikan bahwa energinya belum sepenuhnya pulih. Ia kemudian menggeram beberapa kali kepada 3 anak harimau kecil. Lalu dengan diam-diam mengendap ke arah rusa. Hui terbangun oleh suara geraman ibu harimau. Setelah melihat gerakan ibu harimau, meskipun tidak melihat keberadaan rusa, ia segera mengikutinya. Jika ia tidak bergerak, itu baik-baik saja. Setelah bergerak ini, harimau kedua menjadi penasaran. Ia juga mengikutinya. Hanya harimau ketiga yang cerdas. Dan harimau keempat yang kikuk. Masih tetap diam di tempat. Ibu harimau berhasil bersembunyi di posisi yang memiliki pandangan yang jelas. Menyadari bahwa hanya ada satu rusa di sini. Keyakinannya semakin besar. Ketika ia bersiap untuk bersembunyi di posisi serangan terbaik, tiba-tiba terdengar suara langkah di belakang kanan tubuhnya. Meskipun sangat ringan, suara ranting kering yang patah tetap saja menarik perhatian rusa ini. Setelah menoleh dan menatap tajam harimau kedua, ibu harimau terpaksa melancarkan serangan lebih dulu. Reaksi rusa juga sangat cepat. Langsung melarikan diri. Pertarungan hidup antara pemangsa dan yang bertahan hidup resmi dimulai. Jika ibu harimau tidak terluka, maka meskipun tidak berada di posisi serangan yang ideal, ibu harimau masih memiliki 90% keyakinan untuk menangkap rusa ini. Namun sekarang, setelah terluka parah belum sepenuhnya pulih. Kecepatan dan daya tahan, semuanya mengalami penurunan dalam tingkat tertentu. Jika tidak karena makan ginseng yang sangat bermanfaat kemarin, yang membuat daya tahannya sedikit pulih. Takutnya pada saat ini, sudah tidak memiliki tenaga untuk mengejar. Nama, tidak diketahui. Ras, rusa.
Kekuatan 91. Kecepatan 189. Daya tahan 211. Belakang. Hui melalui sistem. Melihat data tentang rusa besar di depan mata. Di dalam hati, Hui mulai merasa khawatir. Jenis ini bisa dibilang cukup baik, bisa dibilang cukup bagus. Dengan keadaan ibu harimau saat ini, dalam situasi di mana dia terpaksa melancarkan serangan lebih awal. Untuk berhasil dalam berburu, peluangnya sangat kecil. Memikirkan hal ini, Hui secara tidak sadar menoleh ke belakang. Dia menatap tajam harimau kedua. Jika hari ini tidak bisa menangkap rusa ini, aku tidak bisa mendapatkan makananku yang baru. Aku pasti akan mengubahmu menjadi harimau G. Setelah itu, Hui sedikit mengamati medan. Dia menemukan bahwa di jalur pelarian rusa, ada semak duri. Hui segera memikirkan rencana. Menuju sisi kiri ibu harimau. Dia berlari kecil. Setengah menit kemudian, rusa itu benar-benar seperti yang diprediksi Hui. Untuk menghindari semak duri di sebelah kanan, berbalik ke kiri. Mata Hui bersinar cerah. Keempat kakinya langsung mempercepat dengan sekuat tenaga. Mulai mempercepat dengan cepat. Ketika rusa jantan baru saja berbelok ke kiri, sedang bersiap untuk mempercepat, Hui yang datang terlambat tiba-tiba melesat maju. Satu kepala menabrak sisi rusa besar. Meskipun rusa jantan itu besar, kecepatannya sangat tinggi, tapi tak bisa menahan Hui yang menabrak dari samping. Langsung membuatnya kehilangan keseimbangan. Ibu harimau melihat Hui berhasil. Sangat senang di dalam hati. Segera melompat dan menyerang rusa jantan. Dalam tatapan putus asa dari lawan. Memberikan ciuman dewa. Karena ukuran rusa jantan ini terlalu besar, Hui dan ibu harimau malas untuk memindahkan. Berencana untuk memakannya di tempat. Ibu harimau mengeluarkan suara menggeram terlebih dahulu. Memanggil harimau kedua dan yang lainnya untuk datang. Kemudian mulai menikmati makanan dengan Hui. Melihat cara harimau kedua yang berjalan angkuh, Hui sangat marah. Dengan satu ekor, ia melayangkan harimau kedua menjauh. Harimau kedua berguling-guling di tanah. Dengan wajah bingung. Jelas sekali ia tidak mengerti. Tindakan diri sendiri baru saja. Betapa besar pengaruhnya terhadap berburu ibu harimau. Mengira Hui kembali mengganggu harimau kedua. Langsung mengalihkan perhatian. Terbiasa untuk bersembunyi di belakang ibu harimau. Tidak disangka ibu harimau semakin marah setelah melihatnya. Amarahnya semakin meningkat. Langsung mencambuknya sehingga terlempar jauh. Melihatnya terbang sejauh lebih dari 1 meter. Harimau kedua dengan wajah putus asa. Hui hampir tersenyum. Pilot jagoan. 2 kali mengajukan permohonan untuk bertarung. Tuan rumah memakan rusa besar. Mendapatkan poin evolusi. 10. Poin evolusi ditambah 0,15. Sekali lagi menikmati hidangan besar rusa. Ditambah dengan hadiah sistem. Hui mendapatkan 16 poin evolusi. Melihat 22 poin evolusi di panel sistem. Lalu melihat tubuh harimau yang hampir transparan. Hui menggigit gigi. Memilih untuk meningkatkan. Meskipun dirinya memiliki jiwa manusia. Sering menggunakan cakar saat bertarung. Namun bagi struktur fisiologis harimau, menggigit merupakan metode serangan yang utama. Sistem. Memperkuat gigi. Ding. Selamat kepada pemilik. Penguatan gigi tingkat dasar berhasil. Keterampilan terbangun. Gigi tajam. Menghabiskan poin evolusi. Hui. Nama yang mengerikan. Sistem. Jika kamu tidak bisa memberi nama, tidak usah juga. Menggerutu dalam hati tentang sistem. Hui segera memeriksa atribut keterampilan X. Gigi tajam tingkat dasar. Ketahanan gigi meningkat 30%. Segera setelah itu, Hui merasakan gusi giginya gatal. Giginya tumbuh sedikit, juga menjadi jauh lebih keras. Bahkan duri di lidah. Menyobek daging juga menjadi lebih mudah. Perubahan spesifik hanya bisa diketahui saat bertempur nanti. Setelah kenyang dan minum, ibu harimau terkulai malas di tanah. Mulai memberi susu kepada harimau kedua dan yang lainnya. Harus dikatakan, tubuh harimau memang lebih tahan daripada manusia. Kemarin ibu harimau bahkan mengalami diare karena terlalu banyak makan. Diare tidak berhenti. Hari ini hampir pulih kembali. Namun, harimau ketiga dan yang lainnya malang. Kandungan nutrisi dalam susu harimau terlalu tinggi. Sepanjang hari ini, gejala diare semakin parah. Terutama harimau kedua. Dia makan paling banyak. Yang paling banyak ditarik. Seperti sekarang ini. Sambil makan, tanpa bisa ditahan, dia mengangkat pantatnya. Mulai menyemprot tanpa ampun. Harimau keempat yang sedang menyusu di sampingnya. Terkejut oleh suara keras ini. Di wajah harimau yang gemuk, menampilkan ekspresi panik yang penuh ka. Melihat adegan yang begitu lucu, Hui dengan tidak berperasaan di dalam hati. Menambahkan monolog batin untuk harimau keempat. Kakak kedua, jangan buang air lagi. Aku takut. Setelah makan kenyang, keluarga Hui yang beranggotakan 5 orang. Dengan senang hati menikmati waktu sore.
Namun mereka tidak menyadarinya. Pada saat itu ada sebuah garis merah panjang yang sedang melintasi semak C tidak jauh dari mereka pagi itu. Hui bangun lebih awal. Pergi ke aliran kecil yang paling dekat dengan tempat tinggal barunya untuk minum air. Minum air sebenarnya bukan yang utama. Utamanya adalah sebagai kebiasaan manusia. Hui harus menggosok gigi setiap hari. Sikat gigi juga sudah tersedia. Cukup menggunakan duri di lidahnya. Melihat bayangannya di dalam air, Hui sangat terharu di dalam hatinya. Sudah 4 bulan sejak ia terlahir kembali sebagai harimau. Dia sudah hampir sepenuhnya terbiasa dengan kehidupan ini. Sebagai raja dari semua binatang, dia dengan tangan besar yang merusak lingkungan. Manusia, bisa dikatakan memiliki hubungan permusuhan yang alami. Apalagi kulitnya, tubuhnya, bahkan ekornya. Itu semua adalah harta berharga di mata banyak manusia. Para pemburu rakus itu, suatu hari nanti akan memegang Ki. Datang di hadapannya. Saat itu, jika membutuhkan es, dia harus memilih bagaimana. Sebagai pemuda yang baik di bawah bendera merah, mengenai hal-hal seperti es, dia memiliki penolakan yang instingtif. Saat dia sedang berpikir aneh, garis merah yang muncul di dekat keluarga mereka kemarin, sekarang muncul di belakangnya. Tiba-tiba, garis merah itu melompat, menggigit kaki belakang Hui. Hui merasa sakit, sambil berusaha berlari untuk melepaskan diri, sambil menoleh kembali. Melihat siapa yang memiliki keberanian sebesar itu. Berani menyerangnya. Tak lihat tak tahu. Setelah dilihat lebih teliti, hampir membuat Hui terkejut setengah mati. Ternyata yang menggigitnya adalah seekor buah raksasa merah yang hampir 5 meter panjangnya. Nama, tanpa ras, ular piton Myanmar. Kekuatan 412. Kecepatan 56. Ketahanan 279. Apa sih ini? Seekor ular piton tropis. Mengapa harus muncul di tempat yang begitu dingin? Meskipun sekarang adalah musim panas, tempat ini juga tidak cocok untuknya bertahan hidup. Namun saat ini situasinya krisis. Tidak ada waktu untuk Hui memikirkan hal lain. Terlihat Hui segera berlari sambil berteriak ke arah ibu harimau. Dan berlari sangat cepat. Tidak ada pilihan. Hanya jika dia sendiri yang menghadapi makhluk raksasa ini. Hanya ada satu jalan es. Jadi dia harus memanfaatkan kekuatan ibu harimau. Namun, kekuatan gigit ular sanca ini sungguh menakjubkan. Setelah menggigit kaki belakang Hui, gigi ular masuk ke daging 3 cm. Hui sama sekali tidak bisa melepaskannya. Selain itu, beratnya sangat besar. Hui menyeretnya. Tidak mungkin dia bisa berlari jauh. Namun, Hui tidak punya waktu untuk berpikir lebih lama. Berdasarkan kebiasaan berburu ular sanca, setelah menggigit mangsanya, langkah selanjutnya adalah mencekik. Kekuatan 412 poin. Sudah terlanjur. Jika dia terjerat oleh ular piton Myanmar ini, takut seluruh kerangkanya akan terjepit. Bahkan jika ibu harimau terjerat, dia juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sial. Sudah selesai. Hanya melihat Hui menggigit giginya, menahan rasa sakit dengan sekuat tenaga melompat, dan langsung mencabut daging yang digigit ular piton Myanmar. Ular piton Myanmar itu sejenak bahkan lupa untuk menyerang. Sepertinya tidak menyangka bahwa mangsanya kali ini akan bertindak seberani ini. Hui segera meminta sistem untuk menggunakan poin evolusi untuk pemulihan. Untungnya lukanya tidak besar. Setelah 1 poin evolusi menghilang, luka itu sembuh dalam sekejap. Hanya rasa sakit yang menyengat barusan membuat Hui berdebar kencang. Pada saat ini, ibu harimau yang mendengar suara minta tolong Hui berlari dengan cepat. Melihat Hui sepertinya tidak apa-apa, kemarahan di matanya berkurang 3 bagian. Namun saat melihat ular piton Myanmar, di matanya muncul kewaspadaan dan kebingungan. Jelas, tubuh besar ular piton Myanmar memberikan rasa ancaman tertentu. Dan ibu harimau sejak lahir hingga sekarang belum pernah melihat ular sebesar ini. Setelah 1 harimau dan 1 ular saling berhadapan sejenak, ular piton Myanmar tahu bahwa tidak akan ada kesempatan untuk menyerang lagi. Maka ia berniat untuk pergi. Ibu harimau baru saja makan kenyang kemarin. Selain itu, Hui tidak terluka. Ia juga tidak ingin bertarung dengan makhluk besar yang asing ini. Saat ibu harimau ingin berbalik pergi, Hui tiba-tiba bergerak. Terlihat ia melompat ke depan, menganga lebar, dan langsung menggigit ekor ular piton Myanmar. Dengan keterampilan gigi tajam ini, meskipun ular piton Myanmar ini cukup besar, Hui masih dengan mudah menembus pertahanan, meninggalkan 2 baris lubang X padanya. Setelah merasakan sakit, Pithons Myanmar berbalik dan merangkak menuju Hui. Namun, Hui dengan mudah melompat menghindar. Pithons Myanmar memang kuat, tetapi kecepatannya adalah kelemahan mematikan. Selama ia menjalankan perang gerilya melawannya, tarik ulur yang ekstrim, ada kemungkinan besar akan meraih kemenangan terakhir. Setelah ibu harimau mendengar suara, ia dengan sedikit kesal menoleh ke belakang. Ia sebenarnya telah dibangunkan oleh Hui. Ia menjadi sedikit marah.
Sekarang tidak ada apa-apa. Dia sedang melakukan apa lagi? Namun, saat ia menoleh, ia secara kebetulan melihat Pithons Myanmar berbalik mengejar Hui. Tanpa bisa ditahan, ia langsung marah. Apa maksudnya? Saat orang tua ini menganiaya anakku. Itu adalah anakku. Aku akan memukulnya. Tidak ada orang lain yang boleh menyentuh sehelai rambutnya. Ibu harimau segera berbalik dengan cepat, menghantam leher belakang ular Myanmar dengan sekali gigitan. Ular Myanmar sangat kuat, tapi ibu harimau juga bukan lawan yang mudah. Di bawah cakar harimau, di leher belakang ular Myanmar, seketika darah mengucur deras. Ular Myanmar merasakan sakit. Ia berbalik untuk melawan. Namun ibu harimau berhasil menghindar dengan mudah. Ini bukan lelucon. Ketangkasan ibu harimau 3 kali lipat lebih tinggi dibanding Hui. Bagaimana mungkin ia bisa digigit ular Myanmar dengan mudah? Melihat ibu harimau turun tangan, Hui sangat gembira. Sepertinya hari ini imbalan dari sistem ini akan sepenuhnya menjadi miliknya. Begitu saja, ibu dan anak ini mulai bekerja sama. Satu serangan, satu penahanan. Kolaborasi yang sangat kompak, membuat ular Myanmar tidak mampu melawan sama sekali dalam waktu singkat. Merasakan rasa sakit yang hebat di beberapa bagian tubuhnya. Ular Myanmar panik. Jika terus begini, ia hanya bisa menemui ajalnya di tempat itu. Dalam keadaan terpaksa, ia mulai membangun lapisan demi lapisan tubuhnya. Ia berusaha menempatkan seluruh tubuhnya di bawah perlindungan kepala ular. Namun, ini hanya bisa memperlambat waktu kematiannya. Hui dan ibu harimau masih bisa meninggalkan luka baru di tubuhnya dari waktu ke waktu. Meninggalkan luka baru. Tepat saat itu, sebuah kecelakaan terjadi. Setelah ibu harimau sekali lagi menghindari serangan kepala ular, tiba-tiba kakinya terpeleset dan langsung terjatuh ke tanah. Pada awalnya, ular Burma yang fokus mempertahankan ibu harimau melihat ini sangat senang. Ia langsung menggigit kaki belakang ibu harimau. Ular itu tidak melepaskan gigitannya. Kebetulan, tempat yang digigitnya adalah tempat yang baru saja sembuh dari luka ibu harimau sebelumnya. Luka lama dan baru saling tumpang tindih. Ini membuat ibu harimau merasakan sakit yang luar biasa. Waktu bahkan tidak memberikan kesempatan untuk membalas. Ular Burma mengambil kesempatan untuk menyerang. Tubuhnya cepat meluncur ke depan, mengikat ibu harimau dengan erat. Tekanan yang sangat besar membuat ibu harimau yang terjebak di dalamnya merasa pusing dan tercekik. Hui sangat terkejut melihat hal itu. Dia segera ingin maju untuk membantu. Tanpa daya, ibu harimau terjerat dengan ular Pithons Myanmar. Keduanya juga saling berguling, membuat Hui tidak mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Apalagi, bahkan jika ular Pithons Myanmar memberinya kesempatan, dengan kekuatannya, dia paling banyak hanya bisa menghalau ular Pithons Myanmar. Menjaga jarak, sama sekali tidak bisa mengalahkannya dengan cepat. Dan dengan kondisi ibu harimau saat ini, bagaimana mungkin dia bisa bertahan sampai saat itu? Sebagai rencana saat ini, dia hanya bisa mengandalkan sistem. Cahaya tajam muncul di mata Hui. Dia kemudian melompat ke depan, menuju ke bagian ekor ular Pithons Myanmar dan menggigit. Saluran kloaka di bagian ekor adalah titik lemah ular Pithons Myanmar. Jadi meskipun ia terjerat dengan ibu harimau, ia juga terus-menerus mengibaskan ekornya, mencegah serangan dari Hui. Hui bukan bete. Dia juga tidak ingin menggunakan mulutnya untuk menyentuh bagian itu dari ular piton Myanmar. Dia langsung menggigit ujung ekor ular piton Myanmar. Bagian yang sangat kecil. Luka ini bahkan kecil sekali. Ular piton Myanmar tampaknya sama sekali tidak menyadari bahwa ia kehilangan sepotong. Namun, justru sepotong kecil daging ular inilah namun menjadi di mata Hui kunci untuk membalikan pertempuran ini menurut pandangan Hui. Inang mengkonsumsi ular piton Myanmar, mendapatkan poin evolusi sebagai hadiah. 20. Setelah mendengar suara notifikasi sistem, Hui sangat senang. Setelah beberapa kali mendapatkan hadiah untuk makanan pertama, Hui menemukan bahwa jumlah poin evolusi yang diberikan oleh sistem terkait dengan kekuatan tempur makhluk ini. Semua mangsa kecil, semuanya hanya mendapatkan 5 poin evolusi dasar. Dan bagi pemangsa yang menjadi ancaman lebih besar baginya, serta hewan pemakan daging berukuran menengah hingga besar, sistem akan memberikan lebih banyak poin evolusi. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Hui segera menambahkan semua poin evolusi. Semua ditambahkan ke kekuatan. Benar, Hui tidak memilih untuk memperkuat bagian tubuh, membangkitkan keterampilan baru, tetapi memilih untuk menambah atribut X. Lagi pula, tidak peduli bagian mana yang diperkuat. Dengan dasar nilai kekuatan 100 poin. Semua itu tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada ular sanca Myanmar. Lebih baik semuanya ditambahkan ke dalam kekuatan. Dan dengan keterampilan tajam, baru ada kesempatan untuk melukai parah ular sanca Myanmar. Setelah merasakan semua ototnya menjadi kencang,